Sehingga si pendeta ini meminta bantuanlah ke salah satu dewi yang bernama Dewi Kuan. Sensei itu di sini penasaran sama salah satu dewa dari mitologi Jepang. Ini tuh dia tuh termasuk kepada dewa atau iblis karena tingkah laku dari kedua dewa ini merupakan tingkah laku yang sifatnya hampir mirip kayak iblis, tetapi dia juga dihormati sekaligus dihargai oleh masyarakat Jepang. Dan mereka adalah Raijin dan Fujin. Tapi sebelum pembahasannya, silahkan buat teman-teman semua klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Poci, podcast cerita mitologi. Nah teman-teman semua, di zaman dulu, tepatnya di negara Jepang, sering sekali mendapati sebuah musibah yang namanya angin puting beliung, topan, badai petir. Itu kayak udah kejadian sehari-hari di negara Jepang. Dan hal itu juga masyarakat percaya bahwa fenomena itu ternyata ulah dari beberapa dewa, yaitu Dewa Fujin dan juga Raijin. Nah, mendengar kata Fujin dan Raijin, pasti teman-teman kayak udah familiar di salah satu serial anime, yaitu Naruto. Kayak istilahnya Naruto sama Sasuke ini ibarat Fujin dan Raijin, karena mereka berdua ini memiliki kesamaan. Yang pertama, Raijin merupakan dewa petir, dan petir juga dimiliki oleh Sasuke. Fujin yaitu dewa angin, dan Naruto juga kebetulan elemennya menggunakan elemen angin. Terus dalam mitologi Jepang, Raijin sama Fujin ini bisa disebut sebagai dewa kembar. Yang satu adalah dewa petir, yang satunya lagi adalah dewa angin. Tapi Raijin sama Fujin ini memiliki sifat yang aneh, lebih keras dan juga suka menghancurkan dan memberikan musibah kepada masyarakat Jepang. Jadi sistemnya itu kalau di dewa Jepang itu nggak dibatasin antara dewa yang baik sama dewa jahat, semuanya nyampur. Tapi pada dasarnya semua dewa di Jepang itu baik, cuman mereka ini punya sifat nakal atau jahat, sehingga mereka mengaplikasikannya ke dunia dan menyebabkan musibah. Kayak contohnya Raijin sama Fujin yang suka menyebabkan badai topan hingga angin puting beliung. Kita bahas kelahirannya terlebih dahulu. Jadi, kelahiran Raijin dan juga Fujin ini melibatkan dewa tertinggi dari mitologi Jepang, yaitu Izanagi dan juga Izanami. Nah, Izanagi sama Izanami itu kepisahkan. Izanaminya kan dibunuh oleh dewa api itu, sehingga dia kan menempati underworld. Sedangkan Izanagi tinggal di langit. Izanagi kan melahirkan 3 dewa, yaitu Amaterasu, Tsukuyomi, dan juga Susanoo no Mikoto. Sedangkan Izanami itu melahirkan Raijin dan juga Fujin. Dan pada saat Izanagi ini ingin menyelamatkan Izanami kan wujudnya itu udah burik, udah kacau, udah kayak mayat. Sehingga Izanagi itu ketakutan dan melarikan diri dari underworld. Nah, kelahiran Raijin dan Fujin itu di situ. Dia tuh dilahirin untuk menangkap Izanagi yang disuruh oleh emaknya Izanami. Nah, karena lahirnya Raijin sama Fujin ini di underworld, maka mereka itu memiliki perawakan seperti iblis. Dan pada saat disuruh untuk ngejar Izanagi oleh emaknya ini, mereka tuh gagal dan Izanagi berhasil melarikan diri dari underworld. Bahwa Raijin sama Fujin ini masih saudaraan sama Amaterasu, Susanoo no Mikoto, dan juga Tsukuyomi. Jadi kalau simpelnya, Raijin sama Fujin itu adalah keturunan emak. Kalau misalkan Susanoo no Mikoto, Amaterasu sama Tsukuyomi merupakan keturunan bapak, gitu. Kita bahas Raijin dulu. Dalam mitologi Jepang, Raijin ini disebut sebagai dewa petir yang memiliki perawakan. Tubuhnya ini lebih kayak iblis sih, bertaring dan mukanya itu menyeramkan. Serta badannya ini full berwarna merah, kemudian memiliki 3 jari di setiap tangannya yang melambangkan masa depan, masa lalu, dan juga masa sekarang. Terus Raijin juga ternyata dikelilingi sama drum yang namanya adalah taiko, dan juga punya lambang yang namanya tomoe. Dan kalau misalkan dilihat sekilas, teman-teman pasti mengira ini adalah lambang Sharingan di anime Naruto. Terus pada zaman dulu, orang tua di Jepang itu kadang suka ngasih saran atau ngebilangin anak-anaknya untuk jangan tidur di luar, apalagi dengan pakaian terbuka atau telanjang. Karena mereka meyakini bahwa bila mereka melakukan hal tersebut, maka Dewa Raijin akan memakan pusar mereka.
Nah kalau kayak gini sih, kayak kelakuan iblis ya, kok dewa istilahnya bisa memakan bagian tubuh manusia apalagi pusarnya. Tapi entah kenapa dia itu disebut dengan dewa. Tapi karena itulah Raijin disebut sebagai pemakan pusar. Sehingga orang tua zaman dahulu itu takut sama dewa Raijin. Kemudian selain ditakuti oleh masyarakat Jepang, ternyata dewa Raijin juga dihormati oleh masyarakat Jepang. Karena masyarakat Jepang meyakini, bila mana ladang sawah mereka terkena petir oleh dewa Raijin, maka mereka nanti akan mendapatkan panen yang lumayan melimpah. Oleh karena itulah, banyak masyarakat Jepang yang khususnya di sektor pertanian atau agraris, mereka tuh suka menyembah dewa Raijin supaya ladang pertanian mereka itu disambar petir. Disambar petir dengan harapan mereka mendapatkan hasil pertanian yang lumayan melimpah. Ngomong-ngomong soal Raijin, ternyata dalam mitologi Jepang ada kisah nih yang berkaitan dengan dewa Raijin ini. Pada suatu hari ada seorang pahlawan yang bernama Sugaru, di mana dia ini ingin mendapatkan perhatian dari seorang kaisar. Dia berjanji bahwa dia bisa menangkap dewa Raijin dengan sebuah jebakan. Kaisar pun nanya gimana caranya. Nah, si Sugaru ini punya rencana untuk memancing si dewa Raijin dengan menggunakan pusar. Dan pertanyaannya adalah di mana Sugaru ini bisa mendapatkan pusar. Nah, kemudian pada suatu malam si Sugaru ini bertemulah dengan seorang wanita yang cantik bernama Ochiyo. Terus sama si Sugaru ini, si Ochiyo diculik, kemudian dibunuh, dan pusarnya itu dipotong, dan dibuatlah sebuah pancingan agar dewa Raijin ini turun kemudian memakan pusar itu. Tapi untuk kisah apakah si dewa Raijin ini ketangkep atau enggak itu nggak dijelasin karena ceritanya itu skip. Tapi ada kemungkinan besar dewa Raijin ini berhasil meloloskan diri dari jebakan yang dibuat oleh Subaru. Karena ceritanya itu lanjut mengisahkan setelah dewa Raijin ini memakan pusar yang dipancing oleh Subaru, dewa Raijin menemukan tuh seorang wanita yang dibunuh oleh Subaru yang bernama Ochiyo di sebuah parit. Dewa Raijin pun yang melihat muka si Ochiyo ini, dia jatuh cinta sehingga pusar yang telah dia makan disimpan lagi ke tubuh si Ochiyo, kemudian dibangkitin lagi sehingga si Ochiyo ini kemudian dipinang oleh dewa Raijin dan mereka berdua itu menikah. Terus pada suatu saat karena si Subaru ini gagal menangkap dewa Raijin, dia tuh ketemu sama si Ochiyo yang dibangkitin lagi oleh dewa Raijin. Subaru ini nyulik lagi si Ochiyo dan pada saat itu ketahuan sama dewa Raijin sehingga dewa Raijin turun ke bumi lalu menyelamatkan si Ochiyo. Nah dari situ si Ochiyo juga sadar bahwa si Subaru ini adalah lelaki yang telah membunuh dirinya. Mendengar itu dewa Raijin marah dong karena istrinya pernah dibunuh oleh si Subaru. Terjadilah pertarungan antara si Subaru dengan dewa Raijin. Tapi dari pertarungan yang sengit tersebut, pada akhirnya mereka pun berdamai. Dewa Raijin dilepaskan, kemudian Subaru pun tidak berhasil mendapatkan pengakuan dari sang kaisar. Dan dia juga tidak berhasil menangkap dewa Raijin. Tapi di kisah yang lainnya diceritakan bahwa dewa Raijin ini pernah berkonflik dengan salah satu kekaisaran di Jepang. Pada saat itu, sering sekali itu kekaisaran di Jepang mengalami sebuah insiden atau fenomena badai petir yang menyebabkan masyarakat di kekaisaran itu tuh ketakutan. Dan dari situ sang kaisar tuh kesel sehingga dia nyuruh salah satu pendeta untuk menangkap dan juga bilang kepada dewa Raijin jangan terus-terusan ngirim badai petir yang merusak wilayah kaisar itu. Dan pada saat sang pendeta ini bertemu dengan dewa Raijin dan juga mengungkapkan kekesalan dan keresahannya, dewa Raijin bukannya berhenti, malah dia ngetawain si pendeta. Sehingga si pendeta ini meminta bantuanlah ke salah satu dewi yang bernama Dewi Kuan Im dalam agama Taois atau Buddhism. Dewi Kuan Im yang mendengar permintaan dari sang pendeta berhasil tuh nangkep si dewa Raijin, yang membuat dewa Raijin ini dibawa ke kaisaran. Di situ diomonginlah dewa Raijin untuk tidak melakukan keburukan lagi terhadap kekaisaran. Dan dari situ Raijin pun nurut dan tidak pernah lagi membuat onar, apalagi menciptakan badai, topan, guntur, dan lain-lain. Jadi udah tuh kekaisaran selamat, damai, sentosa.
Tadi kan kita udah bahas Raijin, sekarang kita bahas yaitu Fujin. Nah, Fujin ini dalam mitologi Jepang adalah dewa angin, yaitu kakak dari dewa Raijin, dewa petir. Fujin ini sama kayak Raijin memiliki perawakan yang mirip kayak iblis, walaupun dia itu berbeda. Kalau Raijin ini berwarna merah, sedangkan Fujin ini berwarna hijau. Tetapi dari kesenian-senian artikel dari lukisan-lukisan Jepang, ada yang menggambarkan bahwa dewa Fujin itu hijaunya agak kebiru-biruan, tapi inti warnanya adalah hijau yang membedakan antara Fujin dan juga Raijin. Kemudian kalau Raijin itu kan membawa gendang petir tuh. Sedangkan dewa Fujin ini membawa sebuah kantong yang sangat gede yang isinya adalah angin. Dan akibat angin tersebutlah rambut dari dewa Fujin ini digambarkan berantakan. Nah, kalau tadi Raijin punya 3 jari di setiap tangannya, sedangkan untuk Fujin ini mendapati 4 jari di setiap tangannya yang melambangkan 4 arah mata angin. Terus, oleh masyarakat Jepang, ternyata dewa Fujin itu sangatlah ditakuti karena dialah penyebab dari musibah yang melanda Jepang berupa angin topan sampai memporak-porandakan, bahkan bisa menghabisi nyawa orang Jepang itu sendiri akibat ulah dewa Fujin. Tetapi dibalik dia yang ditakuti oleh masyarakat Jepang, dia juga pada satu momen pernah dihormati oleh masyarakat Jepang. Jadi pada saat itu, bangsa Mongolian ingin menginvasi Jepang dengan membawa armadanya ke lautan Jepang. Namun, pada tahun 1272 dan juga pada tahun 1281, Mongolia ini gagal untuk menginvasi Jepang. Karena pada saat mereka ini akan menginvasi, armada laut mereka tuh hancur luluh lantah akibat angin topan yang disebabkan oleh dewa Fujin. Pada awalnya masyarakat Jepang tuh menganggap bahwa ini adalah kebetulan. Tetapi di tahun berikutnya, pada tahun 1281, hal tersebut terjadi. Armada Mongolian hancur luluh lantah oleh angin topan. Dan pada akhirnya masyarakat Jepang mengaitkan bahwa dewa Fujin lah yang telah menyelamatkan mereka dari invasi bangsa Mongolian. Dan oleh karena itulah banyak masyarakat Jepang yang menyembah dewa Fujin sebagai dewa keselamatan bagi orang Jepang. Dan juga badai yang telah meluluh lantahkan armada Mongolian disebut sebagai badai kamikaze. Nah, itulah dia teman-teman semua terkait pembahasan Poci Podcast Cerita Mitologi kali ini, yaitu kisah dewa Raijin dan juga dewa Fujin. Bisa disimpulkan, menurut Sensei, dewa Raijin dan juga Fujin ini termasuk kepada golongan para dewa. Cuman karena lahirnya mereka ini di underworld, mereka memiliki tubuh atau perawakan layaknya iblis dan juga punya kelakuan dan tingkah laku jahat kayak setan. Begitu sih teman-teman semua. Jadi gimana nih menurut teman-teman terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Kita diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.